Pemirsa, pada tayangan video kali ini adalah video lanjutan dari video press release sosialisasi bela negara bela rakyat berdasarkan hasil pemilu 2024, 2019, dan 2014. Pada tayangan ini kami akan menjelaskan kepada pemirsa apa itu aspirasi politik 9 April 2014 sebagai hasil pemilu, yang selanjutnya disebut Aspol. Pada tampilan surat KPU berikut ini, yang di situ ada nomor surat KPU, yaitu nomor 172-014-0.Kota-014-32999/Romawi 5-2014 yang ditujukan kepada GPP atau Gerakan Pelangi Pemberdayaan. Itu merupakan bukti bahwa peristiwa pemilu pada 9 April 2014 ada hasil selain lubang paku pada surat suara, yaitu sebuah aspirasi mandat kedaulatan rakyat yang dimandatkan melalui peristiwa hukum pemilu. Sehingga KPU wajib melaporkan seluruh hasil pemilu, karena KPU hanya sebagai penyelenggara pemilu dan tugas KPU adalah merangkum serta melaporkan seluruh hasil pemilu. Bukti surat KPU ini juga telah mendapat legalisir dari Pengadilan Negeri Malang dan juga sudah ditembuskan ke berbagai pihak, juga ke DKPP. Lantas mengapa harus menyampaikan mandat pada hukum pemilu atau peristiwa pemilu tersebut? Mari kita pahami dari awal. Disebabkan situasi yang memaksa atau keadaan memaksa atau keadaan force majeure, dikarenakan Gerakan Pelangi Pemberdayaan yang menjalankan siklus ekonomi Pancasila saat itu mengalami kebuntuan absolut, sebab dana untuk menjalankan sistem ekonomi Pancasila yang berbasis pemberdayaan gotong royong sebagaimana pasal 33 tersedot seluruhnya keluar sistem pemberdayaan. Akibat dari di luar sistem pemberdayaan masih menggunakan sistem suku bunga, sedangkan anggota pemberdayaan masih terlibat di dalam dua situasi, yaitu dengan mengakses uang tanpa bunga, akan tetapi di sisi lain di kehidupan sehari-hari masih terbentur dengan sistem suku bunga, yang menyebabkan seluruh dana yang dipakai untuk pemberdayaan tersedot habis. Dengan situasi tersebut, maka dilakukanlah klarifikasi ke seluruh lembaga negara dan juga ditanyakan kepada seluruh lembaga negara, dan semua lembaga negara menjawab bukan kewenangannya. Maka timbullah pertanyaan, kemana rakyat harus bertanya, kemana rakyat harus mencari solusi. Itulah yang disebut situasi kebuntuan absolut, sehingga tidak ada pilihan lain selain dimandatkan melalui hukum pemilu. Namun demikian, aspirasi politik 9 April 2014 tersebut bukan hanya karena kebuntuan absolut, akan tetapi juga membawa solusi bagi segenap bangsa Indonesia. Dalam arti bisa diterjemahkan sebagai dalam rangka bela negara, sebab terbukti bahwa sistem bernegara yang kita jalankan saat ini terbukti gagal mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana bukti yang disampaikan sebelumnya. Sebab pada aspirasi politik dan mandat pemilu ini juga meliputi kepastian supremasi HAM, kepastian supremasi hukum, dan kepastian supremasi keadilan. Kita memahami bersama bahwa hak asasi manusia itu melekat sejak dilahirkan dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan itu jelas dijamin pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jungto, Undang-Undang Nomor 11 dan 12 Tahun 2005. Naskah aspirasi politik atau Aspol 9 April 2014 juga dimandatkan tentang dana bergulir serasi berdaya, yang merupakan cikal bakal sistem ekonomi Pancasila atau kedaulatan moneter Republik Indonesia, yang juga didasarkan dengan alas hukum Putusan MK Nomor 63 Tahun 2013 dan juga PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang DEM Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Maka dengan mempertimbangkan situasi kebuntuan itu, sedangkan hak asasi manusia tidak bisa dipotong, mari kita kembali kepada apa yang kita bahas di awal tentang aspirasi politik sebagai hasil pemilu. Kembali mengungkap bahwa tugas dan kewenangan KPU hanya menyelenggarakan pemilu dan wajib melaporkan seluruh hasil pemilu.
Dengan bukti surat KPU nomor 172 sebagaimana disebut pada video awal ini, dan KPU tidak mengumumkan seluruh hasil pemilu, maka patut diduga KPU telah menyembunyikan dan atau menutup-nutupi dan atau wan prestasi dengan bukti tidak melaporkan seluruh atau segenap hasil pemilu. Sehingga dapat disimpulkan untuk apa pemilu jika memang hasil pemilu tidak dilaporkan seluruhnya sebagai hasil pemilu. Sebab perlu kita pahami bersama bahwa seluruh kewenangan atau jabatan untuk bertindak atas nama negara didasarkan dengan hukum hasil pemilu. Artinya, jika seluruh tindakan atau kewenangan dengan mengatasnamakan negara wajib mendasarkan segenap hasil pemilu. Jika kewenangan dan tindakan atas nama negara itu tidak mendasarkan seluruh atau segenap hasil pemilu, maka disebut kewenangan ilegal, tidak sah, dan atau melawan hukum. Selanjutnya, mari kita membicarakan SBKKN sebagai uang rupiah turunan aspirasi politik 9 April 2014. Yang selanjutnya disebut uang rupiah kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan hasil pemilu 2014 dan dengan bukti surat KPU nomor 172/KPU .014.3299991 Romawi 5 Jungto Agenda Presiden RI nomor 197P/YRS0C4 atas nama Kodarudin Fajri Adi STP MSC, dan itu merupakan sah produk hukum hasil pemilu 2014, 2019 dan dimandatkan pada pemilu 2024. Sehingga rakyat di berbagai daerah menggunakan SBKKN uang hasil pemilu ini sebagai bentuk kedaulatan keuangan negara atau kedaulatan moneter negara Republik Indonesia, yaitu dengan menggunakannya sebagai pelunasan kredit di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan akibat keadaan rakyat sendiri mengalami kebuntuan absolut atas solusi hidupnya. Akan tetapi pada faktanya rakyat yang menggunakan SBKKN yang didasarkan atas hasil pemilu ini banyak dilawan oleh para pihak yang mengatasnamakan negara yang bertindak atas nama negara. Dengan bukti diantaranya kejadian yang menimpa Bapak Muhari di Kota Pati, Semarang, Jawa Tengah, juga yang menimpa Ibu Agung di Denpasar, Bali, juga yang menimpa Ibu Sri di Magetan dan beberapa tempat lainnya adalah merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara dan melawan hasil pemilu, melawan kedaulatan hukum negara Republik Indonesia, melawan Pancasila.